Salom, ya ahobu fefu ira talifusegu ni umaseba di soaya yaita Yesu Keriso. Saya dari perwakilan Komsel Kemenangan NYG atas nama Novida Gule mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang ulang tahun pada hari ini, kepada saudari kami Satimi Razaluhu umur yang ke-25 tahun. Semoga Tuhan memberkati, sehat selalu, dan semoga setiap harapan dan cita-cita diberkati oleh Tuhan. Dan semoga juga harapan terbesar semoga cepat dapat jodoh. Jadi biar ada teman sebutnya begitu. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan Yesus Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Satimi Razaluhu yang ke-25 tahun. Panjang umur, sehat selalu, semakin diberkati dan menjadi berkat dimanapun saudari berada. Tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini yang menjadi renungan firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu adalah sesuatu yang berjalan dengan cepat. Kalau orang yang berkecimpung di dalam dunia bisnis, di dalam dunia usaha, bagi mereka itu waktu adalah uang. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, waktu itu adalah anugerah. Dan itu sangat berharga sekali. Tidak ada seorang yang bisa menghentikan berjalannya waktu. Tidak ada yang bisa mencegah atau bisa memutar kembali kenangan-kenangan yang sudah kita lewati bersama dengan waktu tersebut. Nah, oleh karena itu, pada saat ini firman Tuhan kepada kita, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada saya atau kepada kita semua bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan atau Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita. Di sini kita bisa melihat ada beberapa hal. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-15 dan 16, ini merupakan nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus pada saat itu, terkhususnya berbicara mengenai waktu. Agar waktu yang ada digunakan sebaik-baiknya, digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15 ada beberapa yang harus kita perhatikan. Di sini dikatakan, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di sini kita bisa melihat yang pertama adalah kita harus memperhatikan bagaimana caranya kita hidup supaya waktu yang ada yang diberikan Tuhan tidak terbuang dengan sia-sia. Di sini kita bisa melihat dan memperhatikan cara hidupnya kita. Apakah cara hidupnya kita selama ini yang sudah kita lewati, apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan? Atau masih belum sepenuhnya? Nah, biarlah ini menjadi tanda tanya di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita harus memperhatikan bagaimana cara hidupnya kita. Yang paling penting adalah cara hidup kita adalah harus cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya di situ dikatakan bahwa janganlah
seperti orang bebal. Artinya, janganlah kita hidup seperti orang-orang bebal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebal artinya sukar mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu. Yang artinya mungkin selama ini kita menyadari, kita mengerti tentang firman Tuhan, kita mengerti tentang kebenaran, tetapi kita masih susah untuk melakukannya. Tetapi apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita? Tuhan menginginkan bahwa kita harus hidup seperti orang arif. Orang arif itu apa? Arif artinya bijaksana, cerdik, pandai, dan mengerti kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita harus menjadi orang-orang yang arif, menjadi orang-orang yang hidup dan mengerti kehendak Tuhan. Kembali lagi, biarlah hal ini menjadi tanda tanya di dalam setiap kehidupan kita. Selama ini cara hidup kita yang mana? Yang kita sudah jalani bersama dengan waktu itu yang mana? Apakah selama ini kita menjadi orang bebal atau sudah menjadi arif? Lalu di ayatnya yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita anugerah untuk menikmati hari-hari ini, marilah kita gunakan kesempatan itu, kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di situ tadi dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ya, memang kita melihat kalau keadaan sekarang ini. Kejahatan itu tidak harus melakukan hal-hal yang besar. Mungkin sepertinya membunuh dan lain sebagainya. Tapi kejahatan itu sering terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan dengan cara si iblis masuk ke dalam hati kita, menggoda kita, membuat kita terlena, dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Terkhususnya buat saudari saya yang ulang tahun. Momen ulang tahun merupakan momen yang tepat bagi saudari, di mana momen itu merupakan bisa merefleksi diri. Mungkin waktu-waktu yang selama ini, waktu-waktu bulan lalu, tahun lalu, apakah sudah digunakan dengan sebaik-baiknya atau masih belum? Dan tidak tertutup kemungkinan untuk kita semua. Marilah kita menggunakan waktu-waktu yang ada, menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.